Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa khalaqal laila wan nahar wa khalaqal mauta wal hayat wa khalaqa syahrul ramadan syahrul mubarak wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar Masjid Raya Bukit Barugah, imam masjid, seluruh pengurus, dan para jamaah yang senantiasa setia berjamaah di masjid ini, sekaligus menginfakkan hartanya di jalan Allah. Semoga kelak dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bulan suci Ramadan kita sudah sama-sama paham bahwasanya adalah bulan yang sangat istimewa dan banyak keistimewaan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Satu di antaranya, semua tindakan kita, apa yang kita lakukan, nilai amalia yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini, Allah senantiasa melipat gandakan. Apalagi kalau menyangkut persoalan sedekah. Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana hebatnya orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha." Diberi perumpamaan oleh Allah bahwasanya orang yang mengeluarkan hartanya di jalan kata Allah, taruhlah 1.000 rupiah, itu akan diganti 700.000 berkali-kali lipat. Saking hebatnya persoalan sedekah, apatah lagi di bulan suci Ramadan. Nah, Allah buktikan dari beberapa riwayat atau peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang sedekah ini. Yang pertama diceritakan ada 2 orang bocah bermain-main, baku lempar-lempar batu. Taruhlah namanya Budi sama si Anton. Si Budi ini namanya anak kan dunianya bermain, baku lempar-lempar batu. Batunya si Budi masuk ke dalam moleng yang lagi bekerja di masjid. Taruhlah masjid ini yang dikerja. Satu batu inilah lengket ke masjid. Satu batu. Besar ini Budi, nakal. Mulai dari SMP nakal sampai SMA, sampai beranjak dewasa nakal sekali. Waktu meninggal dunia, dipikirnya ini dosanya lebih besar daripada pahalanya. Namun alangkah kagetnya Budi, Pak. Setelah ditimbang, nanti kan ditimbang, Al-Quran juga sudah menjelaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup nanti bakal mati, ayyukum ahsanu amala, dilihat mana yang terbaik, apa pahala kebaikan, apa dosa. Nah, heran ini si Budi, kenapa sedikit sekali dosanya sementara amalnya banyak? Bertanya kepada Allah, ya Rabb, ada apa? Seingat saya waktu hidup di dunia, ibadah saya nggak hebat-hebat amat, biasa-biasa aja. Bahkan saya nakal, ya Allah. Loh, kenapa banyak pahala saya, dosa saya dikit? Apa jawabnya Allah? Ingat nggak waktu engkau masa-masa kecil bermain di samping Masjid Raya Bukit Barugah sama si Anton? Ingat ya Allah, ingatan anak kecil tajam. Ingat nggak ada batu mau masuk di situ di moleng? Ingat.
Apa jawab Allah? Batumu yang satu itu yang lengket ke masjid, itulah yang mengikis setiap saat, setiap detik dosa-dosamu hingga hampir habis. Bayangkan Pak, satu batu lengket di masjid mampu mengikis dosa sedikit demi sedikit. Apatah lagi kalau satu trek batu kerikil, satu trek pasir, satu trek semen, satu trek besi, luar biasa. Wajar kalau Rasul memberikan kabar gembira, man banna masjidan banallahu lahu baiti fil jannah. Siapa yang bangun masjid? Ustaz, tidak mungkin saya bangun masjid, saya bukan orang kaya. Siapa yang bantu masjid? Tidak bisa juga saya banyak membantu, saya orang sibuk. Ya, paling tidak memikirkan kemajuan masjid, memakmurkan masjid, bantu dengan doa. Intinya siapa yang terlibat dalam sebuah masjid, insya Allah lahu baiti fil jannah, di surga dibuatkan istana. Hebatnya itu sedekah. Peristiwa kedua di zaman para tabi'in, Syekh Hasan Al-Basri 3 malam berturut-turut kedatangan baginda Rasul dalam mimpinya. Tadinya dipikir bunga tidur, ternyata kok 3 malam berturut-turut. Akhirnya Syekh Hasan Al-Basri bertanya, ada apa gerangan ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Syekh Hasan Al-Basri, saya perintahkan kamu cari namanya mahram di daerah Mesir sana. Kalau kamu ketemu, sampaikan salamku dari Rasulullah Muhammad. Dalam hati saya Hasan Al-Basri, Pak, bukan orang biasa kapan ini. Taruhlah kalau Jokowi yang suruh ke presiden, cari di Makassar namanya Haji ini, pasti berpikir ini bukan orang biasa, ini pasti. Dicari, ketemu. Ditanya, mahram, betul nama mahram? Siap, saya mahram. Nabi datang dalam mimpi saya 3 malam berturut-turut, titip salam sama kamu. Mahram ini kaget, loh kenapa bisa? Saya bukan orang Islam, saya Yahudi, saya orang kafir, kenapa Nabi titip salam? Tambah kaget saya sama Basri. Iya ya, kalau Islam sih masuk akal, ini bukan Islam. Kali aja ada yang kamu lakukan perbuatan baik, ingat-ingat dulu lah, kata mahram. Ngaji nggak mungkin, saya bukan orang Islam. Kayak mulai, ya nggak mungkin. Apa nggak ada? Ingat lagi, apa kebaikan-kebaikanmu selama ini? Kata mahram, satu saja yang saya lakukan paling sering dan saya suka. Apa itu? Kalau dapat rezeki, saya selalu berbagi dengan tetangga, dengan orang sekitar. Orang yang tidak datang, kalau saya tahu dia tidak datang, saya sendiri yang bawakan makanan ke rumahnya. Apa kata saya Basri? Itulah yang membuat Rasul titip salam padamu. Akhirnya mahram masuk Islam. Jadi wajar kalau hadis Nabi menjelaskan ada 4 yang dirindukan surga. Satu diantaranya wa mut'imul ji'an, orang yang senantiasa memberi makan, baik orang itu lapar maupun kenyang. Jadi yang suka mentraktir, pertahankan. Jangan selalu bicara, senangnya ditraktir. Iya, syukur. Kalau tidak ada yang mau makan wanta, bagaimana bisa berjalan sedekah? Kalau semua di Bukit Baru gak orang kaya, siapa yang mau ditraktir? Diajak makan, ayo makan, tak bayarin. Paling dia bilang, lo aja makan sendiri, gue juga punya duit kok. Makanya kalau hobi bersedekah, syukuri. Apatah lagi ini bulan Ramadan, kalau punya dana, punya duit, bikin acara buka puasa, itu besar pahalanya. Nabi yang ngomong, afdalus sadaqah, sebaik-baik sedekah, yang terbaik, besar keberkahannya, besar nilai pahalanya. Apa itu ya Rasulullah? Saqiul ma wa mut'imul ji'an, bersedekah makanan dan minuman. Jadi orang yang suka memberi makan itu yakinlah gak bakal miskin, gak bakal habis hartanya. Cuman kenapa banyak orang biasa berat mengeluarkan hartanya di jalan Allah? Karena salah persepsi dalam mendefinisikan soal harta. Biasa kalau ditanya, Pak, ibu-ibu saya tanya,
Harta dibawa mati enggak? Ya enggak lah. Salah persepsi. Padahal harta harus dibawa mati. Dipikirnya hartanya itu apa yang dia miliki, rumah besarnya, mobil mewahnya, istri yang cantik, suami yang ganteng, emas batangannya. Dipikirnya itu dia yang punya. Makanya dia pelit karena merasa memiliki, tidak merasa dititipi. Coba kalau kita merasa dititipi kayak tukang parkir, masuk Alphard, Fajar Sport, Rubicon, semua mobil mewah, titipan. Ketika orangnya ngambil, senyum-senyum aja, silakan. Dikasih duit syukur, tidak dikasih nggak apa-apa. Karena merasa memiliki, berat mengeluarkan. Makanya Allah ingatkan, lahu mulkus samawati wal ardh, milikku semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada pada dirimu, kata Allah, aku yang punya, kalian hanya security saja, kau jaga itu saya punya barang. Barangnya Allah. Kapan menjadi harta kita, milik kita? Ketika kita sudah keluarkan di jalan Allah, bantu pembangunan masjid, bantu panti asuhan, bantu yayasan, beri makan orang lain, semua yang kita sudah keluarkan di jalan Allah, maka itulah menjadi harta kita. Itu yang dibawa mati. Kita ambil contoh sedikit. Kalau ada yang kasih makanan, kue lah misalkan, silakan Pak Ji dimakan kuenya. Apa kita berani mengatakan itu sudah milik kita, hak kita? Belum tentu. Baru mau diambil, ada teman ngambil, buat saya aja lah, lapar saya, bukan kita punya. Diambil sudah mau dimakan, teman lagi datang, kasih mak, saya juga mau, lepas. Sudah dikunyah, mau ditelan, ada yang hantam dari belakang, ngapa ini balalana, keluar jatuh, ayam yang makan, bebek yang makan. Tapi kalau sudah masuk dalam perut, itulah harta kita, itulah milik kita. Artinya apa? Semua yang kita sudah keluarkan di jalan Allah, investasi hari depan, di yaumul kiamah, itulah harta yang kita bawa mati. Percuma kaya di dunia kalau nantinya miskin di akhirat. Yang terbaik, kaya di dunia, kaya di akhirat. Sa'idun fid dunia wa sa'idun fil akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Kesimpulan dari perjumpaan kita, mumpun Ramadan masih bersama kita, ayolah keluarkan harta kita jalan Allah. Banyak cara untuk bersedekah. Masjid dekat ada, panti asuhan, anak yatim, pengemis yang lalu lalang, itu semua sarana terbaik Allah datangkan untuk menguji kita. Mau nggak kita kaya di akhirat atau hanya sekedar kaya di dunia? Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini akan menjadi hamba-hamba yang royal, yang pandai bersedekah di jalan Allah, dan kelak bahagia di akhirat, dan tentunya sudah pasti dunianya baik. Ada doa Ustaz? Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wa salamatan fil akhirah ya Allah. Wa naqsa salamatan fi hadzal makan wal hadirin wal hadirat. Jamaah Masjid Bukit Raya, Masjid Raya Bukit Baru ya Allah. Allahumma rizqna ya Allah, rizqan na'im, rizqan ma'lum, rizqan lil ibad, wa rizqan halalan thayyiban mubarakan ya Allah. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warham kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan Allah, iya kan Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam minallahi musta'an wa lidiklan bida'wati wal irsad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.